Jagat Asura. Asura murka merebut jagat. Langit peteng, lemah kepala dak. Satrio Nuswantara metu saka Widyabala. Pring gondaning giring kagem sekti utama. Guntur muncrat, keris jurang mega. Raja iblis ngambah neraka lega. Torindongak ing sajroning galuh. Tombak sekti nyusup nganti jantung rusuh. Peteng sirna dening pepadang, bener jejeg dadi tumpuan. Senajan getih nyebar ing lemah, asmani pahlawan tetep kawruh lan linuwe. Alam iblis Asura. Langit berwarna merah pekat, seperti daging mentah yang membusuk di bawah mentari hitam yang tidak pernah padam. Petir ungu menyambar yang tidak beraturan, menyayat udara dengan suara menyakitkan. Angin di alam iblis Asura tidak berhembus dengan damai. Ia menderu seperti lolongan serigala neraka. Tanahnya bukanlah tanah biasa, tapi batu-batu tajam berlumur darah kering yang mengeras. Retakan-retakan di tanah memuntahkan asap hitam pekat yang kadang berubah menjadi wajah-wajah mengerikan. Seolah para roh iblis yang tewas di tempat itu belum diterima oleh neraka itu sendiri. Pusat dari segala kengerian adalah puncak Gunung Neraka Agung, sebuah gunung raksasa yang menjulang ke langit yang retak. Di sanalah konon semua energi iblis berasal, dan di sanalah pula sang Raja Iblis Asura bertahta, satu-satunya penguasa yang belum pernah dikalahkan dalam ribuan tahun. Tapi gelar itu bukanlah diwariskan. Siapapun bisa menjadi Raja Iblis, asal ia sanggup memenggal kepala raja sebelumnya dan mengangkatnya di atas tombaknya. Di seluruh penjuru alam itu, kekuasaan ditentukan dengan darah dan tulang. Tidak ada warisan, tidak ada belas kasih, tidak ada hukum. Yang ada hanyalah kekuatan. Di sebuah kota iblis bernama Trakar, kota api yang terletak di tebing selatan Gunung Neraka Agung, dua iblis nampak sedang duduk di atas bangkai makhluk iblis raksasa yang baru saja mereka bantai. Seekor iblis mirip gorila dengan punggung penuh duri dan wajah berlidah api, tergeletak dengan kepala terpisah. Darah oranye panasnya masih menyembur dari lehernya, melelehkan batu di sekitarnya. Iblis pertama memiliki tubuh berwarna biru tua dengan tanduk seperti mahkota. Tubuhnya berlapis baja alam, kulitnya keras seperti karang dari jurang terdalam. Iblis kedua lebih kecil, tetapi matanya hitam sepenuhnya. Tangannya memegang tombak bercabang 3 yang masih berasap. 3 hari lalu, ia menguasai distrik api. Hari ini, kepalanya menjadi kursi dudukku. Kau hanya menang karena 2 pengikutnya kabur. Tapi ya, aturan tetap aturan. Dan sekarang, kau penguasa distrik ini. Siapa yang keberatan? Suruh mereka naik ke arena. Akan aku tarik ususnya sambil kukunya hatinya. Sabarlah. Masih banyak yang akan menentangmu. Di sini, tahta hanyalah singgah sebentar. Udara di kota itu tidak pernah sejuk. Lava mengalir seperti sungai, dan setiap malam terdengar letusan-letusan dari tebing yang menghantam kota, menandakan ada duel kekuasaan. Dari langit, terlihat bayang-bayang iblis terbang, membawa senjata raksasa, menjerit, memburu satu sama lain. Arena duel berada di tengah kota, lingkaran batu berdarah dengan tugu dari tengkorak. Di tempat itu, setiap malam pertarungan antara para iblis diadakan, disaksikan oleh ribuan iblis lainnya dari berbagai klan. Ada yang bertaruh nyawa, ada yang bertaruh kekuasaan, dan siapa yang menang akan naik tingkat, dari budak menjadi panglima, dari panglima menjadi penguasa distrik. Dan dari sanalah jalan menuju tangan kanan Raja Iblis Asura telah dibuka. Raja Iblis Asura tidak banyak yang pernah melihatnya secara langsung. Ia tinggal di istana batu abadi, di lereng tertinggi Gunung Neraka Agung. Istana itu dikelilingi oleh kabut darah, kabut yang bisa membakar makhluk lemah menjadi abu
hanya dengan sentuhan. Istana itu tidak dijaga oleh penjaga biasa, melainkan oleh 3 dewa neraka, entitas abadi yang dulunya adalah Asura tertua, namun kalah dalam pertarungan perebutan tahta. Meskipun mereka kalah, mereka tidak dibunuh karena sang raja tidak hanya kuat, tapi juga kejam. Ia membiarkan mereka hidup dalam penderitaan abadi, dijadikan penjaga yang tidak bisa mati, tidak bisa lepas dari rantai mereka sendiri. Di suatu lembah, tempat di mana desa-desa iblis tinggal dan berkembang, kekuasaan direbutkan bahkan antara saudara. "Kau bukanlah kakakku lagi, minggirlah!" Pedang hitam ditusukkan ke dada seekor iblis remaja oleh adik kandungnya sendiri. "Aku penguasa lembah ini sekarang, dan siapapun yang berani berkata sebaliknya akan aku jadikan kalian makanan binatang iblis." Binatang iblis adalah seekor iblis hewan, raksasa tanpa mata yang hidup di bawah lembah, memakan tulang dan jiwa. Setiap pemimpin baru akan melempar satu korban ke rahangnya sebagai simbol kemenangan. Setiap hari, di alam iblis Asura adalah pertarungan. Tidak ada istirahat, tidak ada cinta, tidak ada damai. Yang ada hanyalah haus akan darah, kekuasaan, dan kehancuran. Di pasar iblis, kepala-kepala iblis kecil dipajang sebagai pajangan, tanduk dijual sebagai logam mulia, kulit dijadikan pakaian atau perisai, dan organ dalam dijadikan bahan ramuan sihir. "Hati anak setan baru dicabut 2 jam lalu, masih segar. Kemarilah, mampir." "Berapa harganya? Aku butuh buat memanggil kutukan." 10 tulang, atau kau bisa ikut duel malam ini dan bawa kepalanya langsung." Lalu, di sudut kota, para iblis Asura tua duduk di atas kursi dari belulang, memandangi langit. "Waktunya telah mendekat. Aku bisa menciumnya." "Apa maksudmu yang kau katakan itu?" "Kegelapan yang telah lama tersegel akan kembali. Iblis agung itu belum mati." "Apa yang kau khawatirkan? Sekalipun dia bangkit lagi, dia akan kembali lemah, tidak akan mendapatkan kekuatan puncaknya." "Ya, itu benar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Langit mulai bergetar. Di kejauhan, di puncak gunung, sebuah pusaran hitam keunguan mulai terbuka perlahan. Kilat petir menggila, tanah berguncang, dan magma menyembur dari lubang-lubang kecil di sekitaran gunung. Sebuah portal raksasa perlahan terbentuk di udara. Para iblis yang berada di sekitar Gunung Neraka Agung menghentikan aktivitas mereka. Semuanya menatap ke langit dengan sorot mata curiga, gelisah, dan ketakutan. Itu bukanlah portal biasa. Kira-kira siapa yang datang?" "Entahlah, siapapun yang datang pasti cukup gila untuk datang ke sini tanpa diundang." Suasana berubah mencekam. Angin terhenti, suara-suara senyap, bahkan suara magma mendidih seperti ditelan bumi. Sesuatu atau seseorang akan segera datang. Namun, belum satu pun dari mereka tahu bahwa sosok yang akan melangkah keluar dari pintu portal itu adalah sesuatu yang bahkan alam iblis Asura tidak siap untuk menyambutnya. Langit hitam pekat di atas Gunung Neraka Agung terbelah seketika, membentuk pusaran raksasa yang memancarkan cahaya hitam keunguan. Petir-petir iblis menyambar liar di sekitarnya, membelah udara dengan suara yang menggelegar. Dari dalam pusaran itu, sebuah portal terbuka perlahan. Aura kegelapan merembes keluar dari celahnya, menekan udara sekitar, membuat bebatuan meleleh dan magma menggelegak hebat. Tanah bergetar dan seluruh wilayah puncak terasa seperti dicekik oleh kekuatan supranatural yang tidak dikenal. 4 sosok melangkah keluar dari dalam pusaran tersebut. Sosok pertama tinggi menjulang dengan jubah robek di beberapa bagian. Mata merah tua menyala, penuh kebencian dan keyakinan yang tidak tergoyahkan.
Kulitnya penuh bekas luka, sisa-sisa pertarungan yang belum lama terjadi. Tapi wibawanya tidak bisa disangkal. Dialah sang iblis agung, Dajjal. Lalu di belakangnya, 3 sosok iblis menyusul dengan langkah yang lebih berat. Azel Satan, bertubuh kekar, bersayap hitam kusam, wajah penuh amarah namun keraguan samar tergurat dalam sorot matanya. Kael Harborim, tubuhnya kurus, berjubah ungu tua dengan simbol-simbol sihir. Pandangnya tajam namun belum penuh keyakinan. Tiren Lilitu, iblis wanita dengan rambut panjang seperti asap kelam. Senyuman tipis di wajahnya menyembunyikan ketegangan. Sorot matanya dingin dan licik. Mereka baru saja tiba di alam iblis Asura, dan kedatangan mereka langsung disambut oleh sesuatu yang mengerikan. Raungan itu memekakkan telinga, menggema di seantero gunung. Dari celah-celah bebatuan, bayangan-bayangan besar menyembul. Para hewan-hewan iblis, ratusan makhluk aneh bermunculan, bertaring, bersisik, berkaki banyak, atau bersayap api. Mereka bukanlah iblis biasa, tapi manifestasi alam liar Asura, makhluk yang bahkan iblis kelas menengah sekalipun enggan mendekatinya. Dajjal memincingkan matanya. Mereka mencium bau kita. Mereka menyadari kita bukanlah dari sini. Seekor monster bermata 3 dengan rahang baja menerjang dengan kecepatan yang luar biasa. Azel refleks mengangkat tangannya, namun ia terhempas ke belakang, menabrak batu dan terkubur. Kael mencoba membacakan mantra pelindung, namun seekor iblis serigala menerjangnya dari samping. Cakar api menebas bahunya, membuatnya terkapar sambil menjerit. Sementara itu, Tiren dikejar oleh sekelompok makhluk kekelawar iblis bermata 1000. Ia berhasil membakar beberapa dengan sihir gelapnya, tetapi jumlahnya tidak terbendung. Dajjal berdiri di tengah medan, diam dan matanya menyala. Ini sudah cukup. Tatapannya berubah merah menyala, memancarkan lingkaran sihir di irisnya. 10 makhluk iblis terdekat langsung membeku. Tubuh mereka gemetar, mata mereka kosong. Kemudian mereka berbalik, menyerang rekan-rekannya sendiri. Azel yang baru saja bangkit melihat hal itu. Tuhan kita mengendalikan mereka. Kekuatan hipnotis melalui tatapan. Tuhan memang luar biasa, sahut Kael. Namun, kemampuan itu tidak berlangsung lama. Tubuh Dajjal mulai goyah, luka-lukanya berdarah lagi, nafasnya mulai berat. Sial, aku belum pulih sepenuhnya. Makhluk-makhluk yang terkontrol mulai memberontak, yang lainnya sudah mengepung mereka kembali. Situasinya semakin memburuk. Tuanku, kita akan habis jika seperti ini. Dajjal kemudian menggertakkan gigi. Ia mengangkat tangan kanannya. Lingkaran sihir berbentuk mata terbentuk di udara. Kabut tanpa jiwa. Ledakan asap hitam meletus di tanah. Kabut kental seperti tinta menyelimuti seluruh area. Tidak hanya mengaburkan pandangan, tapi menyesatkan pikiran. Para makhluk iblis mulai menyerang bayangan mereka sendiri. Beberapa bahkan saling membunuh dalam kegilaan ilusi. Sekarang kita pergi. Mereka berlari menembus kabut, menuruni sisik gunung. Nafas mereka tersengal, tubuh luka, tapi mereka tidak berhenti. Setelah hampir setengah jam berlari tanpa arah, akhirnya mereka menemukan celah bebatuan sempit yang mengarah ke bawah. Gua tersembunyi, terlindung dari angin dan aura predator. Mereka masuk. Suasana sunyi, kegelapan menyelimuti, tapi tidak ada bahaya, hanya keheningan dan kehangatan dari aliran lava yang jauh di dasar gua. Kita di sini, aman untuk sementara. Kita terlalu lemah di sini, tuanku. Hanya beberapa hewan iblis, kita nyaris mati. Aku bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Tiren duduk bersila, menarik nafas dalam. Kita bukan apa-apa di sini. Alam iblis Asura memang tempat yang tertinggi.
hanya iblis dengan tingkat tinggi yang ada di sini. Kalian tidak perlu resah. Kalian memang lemah saat ini, tapi itu akan berubah. Percayalah padaku. Dajjal mengangkat tangannya, memanggil segel hitam di udara. Segel itu berputar, memancarkan sinar merah yang berdenyut seiring detak jantung mereka. Di tanah Asura ini, energi iblis mengalir lebih deras dari manapun. Tapi hanya yang bisa menyatu dengannya yang akan bertahan. Ia menatap mereka satu persatu. Aku akan memberikan kalian metode pengasingan. Kalian akan menyerap kekuatan iblis murni dari tempat ini, atau kalian akan hancur olehnya. Apakah Anda yakin ini tidak akan membunuh kami? Segalanya bisa membunuh kalian, bahkan waktu. Tapi kekuatan hanya milik mereka yang bersedia membakarnya. Dajjal mencetikkan jari. Batu-batu di gua mulai berpijar, membentuk 3 jalur kecil ke dalam jurang yang sempit. Masing-masing menyimpan aura pekat, seolah menyimpan makhluk yang tidur selama ribuan tahun. Apa yang akan terjadi di dalamnya, tuanku? Kael menelan ludah. Kalian akan menghadapi sisi tergelap kalian sendiri. Keinginan, ketakutan, dan pengkhianatan. Saya siap, tuanku. Demi melayani Anda, kami juga harus kuat. Bagus, Tiren. Jika ini adalah jalan menuju kekuatan, maka aku juga akan melaluinya. Satu persatu, mereka masuk ke lorong masing-masing. Dajjal duduk bersila di luar. Ia menutup matanya. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Kebangkitanku dimulai di sini. Dari tanah Asura ini, aku akan menanam akar kegelapan yang tidak akan bisa dicabut oleh siapapun. Langit di luar masih kelam. Angin iblis berputar di luar gua, membawa bisikan samar. Langit, di alam iblis langit menggulung perlahan seperti kabut darah yang disapu angin kering. Petir hitam menyambar tanpa henti di atas menara-menara obsidian, menciptakan simfoni guntur yang tidak pernah berhenti. Di tengah dunia yang abadi dalam kekacauan dan kegelapan, berdiri istana megah yang disebut sebagai Istana Darah Langit, kediaman sang penguasa baru, Troy, sang dewa iblis. Singgasana obsidian yang menjulang di puncak aula utama, seperti monolit iblis, dikelilingi oleh obor yang menyala dengan api ungu. Di sanalah Troy duduk dengan satu kaki berselonjor dan satu tangan menumpang dagu. Sepasang mata peraknya memandang dalam diam, menyapu ke segala arah, dan di sekelilingnya para wanita iblis cantik berambut api, bersayap gelap, dan bertaring tipis mengelilingi sang dewa iblis, memberikan anggur iblis dan piala batu lava, memijat bahunya dan memeluk kakinya dengan senyum yang menggoda. Aku tidak mengira kekuasaan akan semenyenangkan ini. Bisik Tori ringan, suaranya dalam menggetarkan pilar-pilar batu iblis di sekitarnya. Aku iri pada api yang membakar setiap yang menyentuhmu, Tuhanku. Ucap salah satu wanita iblis dengan nada yang manja. Namun di balik keheningan itu hadir aura gelisah yang samar. Tori meskipun tertawa dan terlihat santai, memikirkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah lonceng obsidian berbunyi di luar aula. Seorang penjaga memasuki ruangan dengan wajah yang tegang. Tuan, para penguasa wilayah telah datang. Mereka ingin memberikan penghormatan, tuanku. Biarkan mereka masuk. Dan jika ada yang terlalu keras bicara, kubakar saja mulutnya. Baik, tuanku. Lalu, pintu utama dibuka. Masuklah satu persatu para penguasa dari kota-kota iblis di wilayah langit. Tori, sepertinya menikmati hari-harimu di sini. Tori, jika kau mengizinkan, izinkan aku menjadi pengawalmu. Darah untuk darah, dan jangan lupakan, jika kau pergi ke tempat yang seru,
Aku ikut Tori. Lodi, Red Baron, seperti biasa, ucapan kalian sungguh tidak sopan. Tuanku, struktur pertahanan batas selatan terlalu lemah. Kita bisa memperkuatnya dengan memindahkan pasukan iblis dari barat. Ucap Monaye melangkah penuh percaya diri di depan Tori. Saya menunggu perintah dari Anda, tuanku. Musuh ataupun tantangan dan apapun itu, aku akan menghadapinya demi Anda, tuanku. Ucap Auji menunduk dengan setia. Tori bangkit dari singgasananya. Aura hitamnya meledak dalam sekejap. Seluruh aula bergetar. Para wanita iblis mundur beberapa langkah, sementara Bloody tersenyum miring. Kalian adalah pilar yang dibangun dengan fondasi darah dan petir. Aku tahu kedatangan kalian. Alam iblis Asura tidak seperti tempat ini. Di sana, kekuatan adalah hukum. Bahkan, aku sekalipun bisa binasa jika salah melangkah. Tuanku, apakah benar Anda akan pergi ke sana? Tori menatap jauh ke langit kelam yang terbuka seperti rahang monster. Belum saatnya. Dajjal melarikan diri ke sana, tapi ia belum pulih. Aku masih punya waktu. Tiba-tiba, dinding sisi timur aula hancur. Seorang iblis kurus dan bertanduk 3 masuk sambil tertawa. Raja Iblis, aku menentangmu. Tahta itu akan jadi milikku. Tori hanya menoleh lambat, lalu mengangkat satu jarinya. Petir hitam menyambar sang iblis hingga menjadi abu dalam sekejap. Membosankan. Siapapun boleh menentangku, tapi siapkan kuburan lebih dulu. Ucap Tori dengan datar, lalu duduk kembali. Akan seperti ada orang seperti itu, Tori. Tapi ini menarik. Di luar istana, para penghuni alam iblis langit mulai berubah perilaku. Kota-kota memperbaiki benteng. Para iblis mulai melakukan ritual dan pelatihan. Mereka tahu bahwa masa tenang itu hanya sebentar. Sang raja pasti akan segera bergerak. Sementara itu, Auji berdiri di balkon istana, menatap langit dengan wajah yang serius. Jika dia benar-benar pergi ke alam Asura, bahkan Tuan Tori mungkin tidak akan pernah kembali. Di dalam singgasananya, Tori memejamkan mata. Bayangan Dajjal masih terpatri di pikirannya. Sosok yang dulunya Troy hormati, kini menjadi ancaman. Ia tahu satu hal, cepat atau lambat, ia harus menantang kekuasaan tertinggi tersebut. Dan dengan itu, roda pertempuran baru mulai berputar. Sementara itu di dunia bawah, suasana mencengkam bergelora di tengah hutan Fata Morgana. Kabut abu-abu menutupi pandangan, menciptakan ilusi jalan yang berkelok-kelok dan bayangan-bayangan semu. Di antara kabut itu, seekor ular iblis raksasa, Volak, melayang di udara. Sisiknya berkilau seperti cermin hitam yang retak. Awas, Jaka! Teriak Bon sambil melompat mundur. Tubuhnya dibalut aura baja pekat, jiwa biji besi. Sosok Jaka berputar cepat. Keris berahogeni di tangannya memancarkan api biru keunguan. Nafasnya teratur, meskipun tanah di bawahnya terbelah akibat dentuman serangan Volak. Sial, ini bukan makhluk biasa. Energinya memutar realitas. Pikir Jaka, keningnya mulai mengkerut. Volak melingkarkan tubuh besarnya, menciptakan ilusi puluhan Jaka dan Bon, membuat keduanya bingung mana kawan dan mana musuh. Dari atas, Volak menyeringai, lidah bercabangnya menjilat udara. Tanah berguncang saat Bon menginjak keras, melepaskan getaran bentuk gelombang baja dari tubuhnya. Jaka, gunakan energi semesta. Baca getarannya, bukan penglihatannya. Teriak Bon dengan lantang, suaranya menggetarkan udara. Mendengar itu, Jaka menutup matanya. Tubuhnya seakan menyatu dengan elemen alam sekitar. Ia merasakan pohon-pohon bergoyang, udara yang berputar, tanah yang berbisik. Dengan teknik meminjam energi semesta,
ia mendeteksi kehadiran Volak yang sebenarnya. Keris perahu geni bergetar, nyalanya lebih terang. Jaka berlari menembus ilusi, mengayunkan kerisnya dalam busur api besar. Jeritan Volak menggelegar, luka terbuka membelah sisiknya. Namun makhluk itu bukan tanpa perlawanan. Dengan kecepatan yang luar biasa, Volak mengibaskan ekornya, menciptakan gelombang energi yang destruktif. Tanah terbelah, pohon-pohon tumbang, Jaka hampir terlempar, tapi Bon muncul di belakangnya, membentuk perisai baja raksasa dari jiwa biji besinya. Jangan kira aku diam, jahanam! Raung Bon menghantam perisai itu ke ekor Volak. Ekor Volak terpental, menciptakan kawah raksasa. Keduanya bergerak seirama, seperti ombak dan karang. Jaka mengincar serangan vital, sementara Bon menahan hantaman brutal. Namun Volak dalam amarahnya mulai mempercepat manipulasi Fata Morgana. Langit berubah merah, tanah menjadi laut darah, dan bisikan-bisikan jahat memenuhi udara. Aku melihat mereka, Jaka! Jahanam! Dengan ini, apakah mereka pikir bisa menipuku? Dengan teriakan membangkitkan kekuatan batin, aura Bon melonjak, menghancurkan semua ilusi di sekitarnya. Jaka! Saatnya! Teriak Bon. Jaka mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, mengalirkan seluruh energi semesta ke dalam bilah itu. Api perahu geni membentuk naga merah raksasa di atasnya. Niating sunajiku, amulyaning jagat! Bola api menyambar Volak, membakar seluruh tubuhnya dalam kobaran api semesta. Volak menggelepar, melolong memegakkan telinga, sebelum akhirnya tubuh raksasanya runtuh ke tanah dan menggetarkan bumi. Jaka dan Bon terengah, mereka saling menepuk bahu, senyuman tipis merekah di wajah yang penuh luka. Dasar ular tengik jahanam! Hati-hati Bon, tetaplah waspada, ia belum mati. Aku tahu, Jaka! Lalu, sementara itu, Desta dan pamannya, Suyoto, menuruni tangga batu berlumut di bawah reruntuhan kuil kuno. Cahaya obor mereka berkelap-kelip, memantulkan patung-patung iblis berwajah mengerikan. Rantai hitam seharusnya ada di pusat, tempat yang paling dalam, ponakanku. Ucap Suyoto, suaranya sedikit berat. Desta mengangguk, matanya menyala merah samar, tubuhnya dikelilingi oleh hawa panas yang nyaris tidak kasat mata. Tanda kekuatan api Kumara berinsonansi. Namun perjalanan mereka tidaklah mudah. Jalan dipenuhi jebakan iblis, paku berduri yang menyembur dari lantai, tombak bayangan yang menusuk dari dinding, dan medan ilusi. Sebuah tombak hampir menembus kepala Desta, tapi ia memutar tubuhnya dan membakar tombak itu dengan kilatan api. Bagus, fokuslah, jangan lengah, keponakanku. Seru Suyoto sambil melemparkan belati ke jebakan berikutnya. Di tengah perjalanan, makhluk-makhluk aneh seperti kelelawar batu menyerang dari langit-langit. Desta membentuk bola api di tangan dan menembakkannya. Para makhluk itu meledak menjadi abu, hingga akhirnya mereka tiba di depan sebuah danau kecil berisi air hitam yang tenang. Di tengahnya, mengambang tanpa menyentuh air, sebuah bunga hitam bercahaya lembut. Itu adalah ternate hitam. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, bayangan raksasa muncul dari air, membentuk siluet iblis penjaga. Jadi, ini tantangan terakhir, Paman. Ia mengangkat tangan, mengumpulkan seluruh kekuatan api Komara. Api biru keunguan menari di sekeliling tubuhnya. Saatnya untuk membuktikan darahmu, keponakanku. Lalu, di sisi lain kota, Rio dan Krepa melangkah perlahan di lembah iblis terlarang. Kabut hitam menyelimuti segala sesuatu, membuat setiap langkah terasa seperti berjalan di atas ketidakpastian. Perjalanan ini menarik, Rio. Aku suka. Syukurlah kau senang, Krepa. Lihatlah, bayangan iblis, esensi kehidupan tempat ini, bukanlah sekedar makhluk, bukan juga sekedar roh. Ini adalah
Ya, kau tidak salah, Krepa. Ini adalah nadi kegelapan itu sendiri. Perjalanan mereka terhambat oleh makhluk-makhluk bayangan yang terus menyerang dari segala arah. Serigala tanpa bentuk, burung-burung hitam bermata merah. Tapi dengan satu lambaian tangan, Rio membelah mereka menjadi kabut. Tiba-tiba, tanah bergemuruh. Sebuah retakan terbuka, menganga lebar, seolah mengundang. Sah! Pintu menuju bayangan Rio. Rio mengangguk, lalu menuruni retakan itu. Di bawah, mereka menemukan dunia yang tidak mungkin dijelaskan dengan logika. Pepohonan bayangan, sungai yang mengalir ke atas, serta langit-langit yang berdenyut. Di sana, di kejauhan, terlihat sosok samar berkilau kelam, bayangan iblis. Namun, jalan menuju ke sana dipenuhi tantangan. Setiap langkah membawa mereka pada ujian realita. Rio menghadapi ilusi masa lalu, rasa sakit, ketakutan terdalamnya. Tetapi Rio dengan tekad membaca, membiarkan dirinya terserap ke dalam kegelapan. Aku penguasa bayangan. Apapun itu dalam bentuk bayangan harus tunduk padaku. Dan perjalanan untuk merebut kekuatan itu pun terus berlanjut. Entah itu Jaka, Bon, Tista, dan Rio, mereka memiliki misinya masing-masing. Langit di atas istana iblis menjulang kelam, diselimuti gumpalan awan ungu dan kilatan petir hitam yang menggelegar sesekali. Di puncak tertinggi alam iblis langit, berdiri megah istana Troy, raja iblis yang telah menaklukkan segala dengan kekuatan dan kehendaknya. Menara-menara runcing menyembur api biru ke langit, dan lantai batu hitam menyala samar dari cairan energi iblis yang berputar tanpa henti di bawahnya. Suasana di sana terasa berat, penuh tekanan, namun juga memancarkan kekaguman. Iblis-iblis dari seluruh penjuru alam berkumpul, berlutut di tanah keras, menghadap ke gerbang utama istana dengan kepala tertunduk rendah. Di dalam istana, Tori duduk di singgasana bermahkotakan nyala api merah gelap. Jubahnya mengalir seperti asap pekat dan matanya menatap jauh ke depan. Bloody berdiri di sisi kirinya, berpenampilan liar namun tenang, dengan senyum sinis terukir di wajahnya. Red Baron berdiri di sisi kanan, gagah dan penuh aura militer, dengan mantel merah darah yang melambai tertiup angin iblis. Di hadapan mereka, Monaye, Aoji, dan Zara berlutut. Wajah mereka menyiratkan campuran rasa kecewa, frustasi, dan perlawanan. Aku sudah memutuskan. Suara Tori menggelegar dalam istana, seperti guru yang mengguncang ruang. Pedang iblisnya menghantam lantai, menciptakan retakan energi yang menyala ke segala arah. Dengarkan semuanya, yang akan ikut aku ke alam iblis Asura hanyalah dua orang, Bloody dan Red Baron. Aoji dengan rambut peraknya berkibar mendongak. Kenapa kami tidak bisa ikut, tuanku? Kami juga kuat, dan kami selalu bersamamu dalam banyak peperangan, tuanku. Monaye melangkah maju, wajahnya tenang namun sorot matanya tajam. Tuanku, kita bukan pelayan. Kita adalah bagian dari keluarga kekuatanmu. Menyisikan kami seakan kau tidak percaya. Sebelum kalimat itu selesai, Zara memotong, lantang dan penuh gejolak emosi. Ini bukanlah tentang percaya atau tidak, Monaye. Kami ikut karena kami peduli, karena kami tidak ingin kehilanganmu, suamiku. Tori kemudian turun dari singgasananya. Langkahnya menghentak lantai seperti dentuman neraka. Ia berdiri tepat di depan Zara dan menatapnya dalam-dalam. Aku tahu, tapi ini bukanlah perjalanan untuk mencari jawaban atau kasih sayang. Ini adalah pembuktian, satu tujuan, menghancurkan Dajjal. Aku tidak bisa membawa hati bersamaku. Aku harus menjadi binatang. Dan untuk itu, hanya Bloody dan Red Baron yang bisa mengimbangi kecepatanku. Kalian hanya akan menjadi beban dalam jalur ini. Terlalu banyak orang hanya akan memperlambat misiku ini. Apakah kalian mengerti? Ucap Tori pelan, namun terdengar jelas. Suasana menjadi senyap. Zara menggertakkan gigi. Air matanya jatuh, berubah menjadi percikan energi ketika menyentuh lantai.
Ia memalingkan wajah, menggigit bibirnya, menahan tangis dan amarah yang bercampur. Monaye memejamkan mata, lalu melirik Aoji yang masih ingin protes dan mundur. Tori menoleh ke arah gerbang istana. Lilith, kemarilah. Sosok anggun dan mengerikan muncul dari bayangan, berjalan pelan dengan jubah iblis hitam bertabur permata merah. Matanya penuh ketenangan dan rasa hormat. Aku di sini, suamiku tercinta. Mulai hari ini sampai aku kembali, kau adalah penguasa alam iblis langit. Baiklah, aku akan menjaga istana ini seperti milikku sendiri. Draculong, Rachel, dan para jenderal terkuat lainnya akan berada di bawah komandomu. Jika ada yang memberontak, hancurkan mereka. Lilith mengangkat tangan dan muncul api hitam di telapak tangannya, seolah menjawab perintah itu. Semua iblis yang menyaksikan bersorak, suara mereka menggema di seluruh penjuru istana. Yang mulia, Dewa Iblis! Sebuah altar ritual dibuka di halaman utama istana. Altar itu berbentuk lingkaran besar dengan ukiran kuno berbahasa iblis dan bersinar merah darah. 4 obelis besar mengelilinginya, dan di puncak masing-masing terdapat kristal iblis yang memancarkan cahaya ke langit. Suara mekanisme batu bergerak saat lingkaran pemanggilan mulai aktif. Para penyihir iblis membacakan mantra. Tori, Bloody, dan Red Baron berdiri di tengah altar. Angin iblis berhembus kencang, membuat jubah mereka berkibar, dan aura mereka membubung ke langit seperti tiang energi gelap. Para iblis berkumpul di sekeliling altar, bersorak, berteriak, dan menghantam senjata mereka ke tanah sebagai penghormatan terakhir. Monaye, Aoji, dan Zara berdiri di sisi, menyaksikan dengan mata tajam dan hati yang berat. Ori melirik mereka sejenak. Sebuah anggukan kecil ia berikan, tanpa kata, tanpa janji, hanya keyakinan. Kristal itu meledak, membentuk pusaran cahaya berdarah yang membuka portal. Portal ke alam langit Asura menganga, berputar seperti rahang monster yang haus darah. Tori mengangkat tangannya. Bloody, Red Baron, apakah kalian siap? Sudah saatnya kita bermain ke tempat yang jauh. Ya, akhirnya perang yang sesungguhnya, Tori. Saatnya kita buat keonaran di alam iblis Asura. Aku suka ini. Dengan langkah yang mantap, mereka bertiga memasuki pusaran energi. Dan saat tubuh mereka menghilang dalam cahaya, sorakan ribuan iblis membahana. Raja Iblis tertinggi Troy! Sang Dewa Iblis! Portal menutup dengan ledakan energi terakhir. Langit kembali hening, istana kembali tenang, dan semua tahu sebuah kekuatan besar sedang bergerak menuju tempat paling berbahaya, alam iblis Asura. Dan Troy, sang dewa iblis, akan menunjukkan pada dunia bahwa tidak ada tempat yang terlalu jauh untuk ditaklukkan. Sementara itu, sebelum Ares berangkat ke alam iblis Asura, di tempat yang jauh, langit di atas perbatasan Nusantara tampak kelabu, bergelantung rendah, seolah masih enggan melepas sisa aroma perang. Tanah basah bercampur darah, menghitamkan padang luas yang tadinya menjadi saksi bisu pertarungan antara manusia dan iblis. Tubuh-tubuh tergeletak tanpa nyawa, manusia maupun iblis menciptakan pemandangan yang memilukan. Di kejauhan, asap tipis masih mengepul dari reruntuhan pos pertahanan. Beberapa pendekar berdiri tertegun, senjata di tangan mereka meneteskan darah. Namun, tidak ada lagi musuh untuk ditebas. Angin mendesir perlahan, membawa bau logam darah yang menusuk hidung. Sebuah batu raksasa, sisa dari serangan iblis, akhirnya runtuh di sisi barat perbatasan. Debu mengepul, membuat suasana semakin suram. Kisapto, sosok tua dengan jubah putih yang kini compang-camping, berdiri di tengah para pendekar. Wajahnya keras,
namun matanya menyimpan kepedihan yang dalam. Ia mengangkat tangannya, memanggil semua pendekar yang masih hidup. Salah satu pendekar muda, Aris, berbalik memandang langit yang mulai berubah warna. Ia merasakan sesuatu yang orang lain mungkin abaikan. Dari belakang, Raka Wisesa, pria dengan sorot mata tajam seolah menembus dimensi lain, menghampirinya. Jubahnya robek di beberapa bagian, namun matanya tetap jernih dan penuh kekuatan. Tuan, apakah Anda merasakannya juga? Ya, kau benar, Raka. Kemenangan ini hanyalah bayangan. Dajjal, ia belum sepenuhnya bangkit. Tapi, jika kita terus menunggu, saat ia pulih sepenuhnya, kita tidak akan sanggup untuk menandinginya. Itu benar, tuanku. Inilah saatnya menyerang ke sumbernya. Mereka berdua berdiskusi, terpisah dari kerumunan pendekar lain. Tidak lama kemudian, Aris mengumpulkan rekan-rekannya yang paling terpercaya. Mereka adalah harapan tersembunyi Nusantara. Dipilih bukan hanya karena kekuatan, tapi karena darah dan takdir yang mengalir dalam tubuh mereka. Satu persatu mereka berkumpul, berdiri dalam lingkaran kecil di tepi lapangan perang yang berselimut kabut darah. Bayu Sagara berdiri gagah, kulitnya berkilau sedikit biru kehijauan. Pantulan kekuatan laut dan angin, putra Nyi Roro Kidul dan Bayu Aga, tapi memiliki jiwa manusia yang membara. Saat ia melangkah, udara di sekitarnya seperti berdesir mengikuti. Ratna Dewi berjubah hitam dengan sulaman benang emas. Mata perempuan itu berkabut putih, pertanda ia memiliki ikatan dengan dunia arwah. Setiap langkahnya membawa hawa misteri, seolah bayang-bayang leluhur mengiringinya. Wirakusuma, satria bertubuh tegap, membuat tombak panjang beriaskan ukiran kuno. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap dengan sorotan mata tajam khas keturunan Prabu Siliwangi. Mahisa Anabrang berpenampilan sederhana, namun di setiap gerakannya nampak bayang-bayang gelap yang membisik di sekeliling tubuhnya. Ia adalah pengendali bayangan, warisan leluhur yang tersembunyi. Dari sikapnya yang tenang, tertanam dendam yang besar atas kematian gurunya, Ki Nayantaka. Putra Sidan berkulit coklat gelap dengan tato-tato Bali kuno yang menghiasi tubuhnya. Wajahnya keras dan sering terdengar ia membisikkan suatu kata mantra yang sebelum tubuhnya berubah menjadi harimau raksasa bertaring pedang. Aris berbicara, suaranya berat namun membara. Kita tidak akan bisa tinggal diam di sini. Perang sesungguhnya ada di alam iblis Asura. Jika kita membiarkan Dajjal pulih, maka alam semesta ini tidak akan memiliki harapan. Apa yang sudah terjadi hari ini adalah dampak dari kemunculan sang Dajjal. Kita harus bertindak lebih awal. Semuanya mengangguk tanpa ada keraguan. Langit Nusantara bergetar. Di tengah-tengah mereka, portal mulai terbuka. Retakan di udara membentuk spiral gelap yang mengerikan, penuh percikan listrik merah darah. Tuan, ingatlah, di alam iblis Asura tidak ada hukum yang berlaku. Kalian hanya bisa percaya pada kekuatan sendiri dan hati kalian. Aku tahu, kami siap Raka. Sekarang ayo pergi. Perlahan, satu persatu, mereka melangkah ke dalam portal yang kini semakin besar. Angin bertiup liar, suara raungan, jeritan dan nyanyian roh berkumandang mengiringi kepergian mereka. Di balik portal itu, nampak jelas sekilas dunia lain, gelap, merah, penuh menara mengerikan dan tanah membara. Musik mencekam menggema di balik dimensi tersebut. Dentingan aneh bercampur bisikan iblis membuat bulu kuduk berdiri. Dan portal telah tertutup. Kini, Aris dan rekan-rekannya telah berada di alam Asura. Cahaya terakhir dari Nusantara memantul di mata mereka. Cahaya harapan terakhir untuk dunia manusia. Dan misi besar baru dimulai. Angin iblis berhembus dingin, mencapai kulit dan menusuk sampai ke tulang. Aroma busuk darah, besi karat,
dan kematian berputar liar di udara pekat. Di tengah padang tandus yang dipenuhi reruntuhan kuno, di mana energi hitam membanjiri tanah retak, seorang sosok duduk tenang di atas batu besar. Ia adalah Dajjal, atau lebih tepatnya ia yang akan segera melepaskan nama itu. Matanya terpejam rapat. Di sekeliling tubuhnya, pusaran energi hitam merah berputar ganas, bergulung-gulung seperti badai neraka, lalu perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Setengah kekuatannya telah kembali, cukup untuk membuat atmosfer sekeliling berubah berat, menekan setiap makhluk yang berani bernafas di dekatnya. Tidak jauh darinya, 3 sosok berdiri dengan tubuh berubah drastis. Azel kini bertubuh raksasa, kulitnya seperti batu hitam keras, dan 2 tanduk melengkung tajam di kepalanya. Kael ramping namun penuh kekuatan, aura sihir berputar liar di sekitarnya. Mata hitamnya dengan urat-urat merah menyala. Lalu Tiren, iblis wanita, memancarkan aura mematikan. Rambut hitam panjangnya melayang seperti asap kelam, menandakan kekuatan gelap yang mengalir deras dalam dirinya. Sebelumnya, mereka hanyalah iblis rendahan, tapi kini mereka adalah monster. Dajjal membuka matanya perlahan. Dari pupilnya, cahaya merah pekat bersinar kuat. Suaranya berat dan dingin, menusuk setiap jiwa yang mendengarnya. Azel, Kael, Tiren, mulai saat ini jangan lagi panggil aku Tuan. Nama Dajjal tidak boleh disebut di tempat ini. Di sini, aku adalah Surah. Ingat itu baik-baik. Kami mengerti, Tuanku Surah. Baiklah, Tuanku Surah. Kami akan selalu siap melayani Anda, Tuan Surah. Aku anggap hari ini adalah terakhir kalinya kalian memanggilku dengan sebutan Tuan. Dalam satu gerakan ringan, Surah berdiri. Ledakan energi gelap meledak dari tubuhnya. Tanah berguncang, retakan menjalar ke segala arah. Serpihan batu berterbangan, debu memenuhi udara. Sekarang, waktunya kalian membuktikan kekuatan baru kalian. Tanpa aba-aba, Azel maju. Ia mengangkat tinjunya setinggi langit, lalu menghempaskan ke tanah. Tanah bergetar hebat. Retakan-retakan besar menjalar, membuka lubang-lubang menganga. Dari balik reruntuhan, puluhan makhluk iblis bermata merah terpental, menggeram dan melolong ketakutan. Sebelumnya, mereka adalah mimpi buruk bagi Azel dan kawan-kawan, tapi kini mereka hanyalah mangsa. Kael tersenyum licik. Dengan gerakan tangan yang cepat dan presisi, ia membentuk pola sihir di udara. Pusaran energi tajam menggumpal di ujung jarinya. Pusaran itu melesat seperti tombak maut, menghantam segerombolan makhluk iblis. Tubuh-tubuh mereka meledak menjadi kabut darah dan tulang. Tiren melangkah dengan gemulai. Suaranya berbisik lembut, namun mengandung kutukan kematian. Tombak-tombak hitam terbentuk di sekelilingnya. Dengan satu gerakan halus, puluhan tombak itu meluncur, menembus tubuh-tubuh hewan iblis, menghancurkan mereka dalam hitungan detik. Pekik kematian, darah yang menyembur, dan suara tulang remuk memenuhi udara. Azel, Kael, dan Tiren bergerak seperti badai kehancuran, menghabisi semuanya tanpa belas kasihan. Hingga akhirnya, sunyi, hanya mayat, darah, dan bau kematian yang tersisa. Surah melangkah perlahan ke tengah medan pembantaian. Ia memandang sekeliling, nafasnya tenang, matanya penuh kepuasan dan dingin. Ini baru langkah pertama. Di alam iblis Asura ini, kekuatan adalah hukum. Kita tidak akan gegabah merebut tahta sang Raja Iblis. Kita mulai dari bawah, perlahan, sistematis, tanpa meninggalkan jejak. Fisiknya, suaranya tajam dan berwibawa. Ketiga bawahannya mendengarkan tanpa berkedip. Desa terdekat akan menjadi pijakan awal kita. Kita akan menyamar sebagai iblis biasa, membaur, mengambil alih tanpa mereka sadari. Ketika waktunya tiba, desa itu akan menjadi basis kekuasaan kita. Surah
menghela nafas dalam. Dan dari sana, kita menjalar ke kota, ke lembah, dan akhirnya ke istana Raja Iblis. Kita bangun kekuatan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan. Ia menatap tajam ke arah Cakrawala. Langit merah darah seolah ikut merestui ambisinya. Kuasai bayang-bayang, hancurkan dari dalam, biarkan mereka percaya kita lemah, hingga akhirnya terlambat bagi mereka untuk melawan. Suara-suara masih berubah-ubah, masih tidak tetap, dan terus berubah seiring waktu berlalu. Azel mengepakkan tinju, Kael tersenyum, Tiren menunduk dan matanya berkilat. Bersihkan diri kalian, hilangkan jejak kekuatan kalian. Mulai hari ini, kita adalah iblis baru, pendatang tanpa nama, tanpa sejarah, hanya ambisi yang membakar di dalam dada. Lanjut Sura dengan suara yang lain. Kami paham, tuanku, maksudku Sura. Sura tersenyum, sebuah senyuman tanpa belas kasihan, tanpa keraguan, senyum seorang penguasa masa depan. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan menuju Cakrawala, menuju desa pertama yang akan menjadi batu loncatan menuju kejayaan. Di belakangnya, 3 monster baru mengikutinya, setia, buas, dan haus darah. Angin alam iblis Asura kembali berhembus, membawa aroma pembantaian yang baru saja terjadi, seakan mengumumkan kepada dunia, Sura telah bangkit, era kegelapan baru telah dimulai, dan ini baru awal kebangkitan sang Dajjal. Langit alam iblis Asura mengamuk, awan ungu legam menggulung berat, berputar seperti pusaran kehancuran, menekan segalanya. Petir merah membelah langit, menciptakan kilatan cahaya yang sejenak menyikapkan horor lembah. Suara dentuman petir mengguncang udara, membuat tanah bergidik. Di tengah pusaran portal merah darah yang mengoyak ruang dan waktu, 3 sosok muncul, membawa hawa perubahan, membawa bencana. Tori melangkah pertama, tatapannya dingin membelah kabut ungu yang melilit. Jubah hitamnya berkibar liar, seolah menjadi perpanjangan kehendaknya yang mutlak. Pedang Dewa Iblis di punggungnya berdetak seirama dengan degup jantungnya. Sebuah bilah legendaris yang menghisap keputusasaan dari sekelilingnya. Di belakangnya, Bloody melangkah santai. Tombak di tangannya berputar pelan, matanya berkilat aneh, seakan melihat dunia sebagai teka-teki berdarah yang siap diacak-acak. Tawa kecilnya serak, gila, dan menggema samar. Lalu Red Baron, raksasa bertopeng separuh wajah, mengangkat tampak iblisnya di pundak. Tubuh kekarnya penuh bekas luka perang yang justru mempertegas auranya, seperti mercusuar malapetaka bagi siapapun yang menghalangi. Mereka berhenti sejenak. Di hadapan mereka terbentang lembah iblis, tanah retak, pohon-pohon berduri bergerak perlahan seakan lapar. Bisikan-bisikan maut menyelinap di udara, mengelus telinga, membisikkan kematian. Bloody menghirup dalam-dalam lalu tertawa. Surga kekacauan. Di sini sungguh sempurna. Red Baron menyeringai di balik topeng. Hanya yang layak yang bisa berjalan keluar dari sini. Itu omong kosong bukan? Kalian harus tahu, tujuan kita bukanlah untuk menguasai alam ini. Tapi, aku hanya ingin mencari keberadaan pusaka Kiai Gegana. Tapi, untuk bisa berjalan lancar, sepertinya kita harus mendapatkan posisi cukup di alam ini. Penguasa kota sepertinya sudah cukup, atau mungkin lebih dari itu. Bloody menyeringai. Itu tidaklah penting, Tori. Kita jalani saja, dan kita terobos apa yang ada di depan, sambil menyelam minum air. Bukankah begitu, Red Baron? Bagaimana jika itu air comberan Bloody? Apakah kau saja yang menyelam? Jangan ajak aku. Itu perumpamaan, Red Baron. Sepertinya hanya otot yang bertambah, otakmu tetap kecil. Sudahlah kalian berdua, jangan buang-buang waktu. Ayo, kita berangkat. Dengan langkah yang pasti, mereka bergerak. Setiap tapak kaki menghentam tanah, menciptakan riak energi yang menggetarkan tanah mati.
Kabut ungu mencoba membelit, mencoba mengaburkan, tapi mereka bertiga adalah predator di antara pemangsa. Saat mereka memasuki hutan iblis, bisikan berubah menjadi jeritan samar. Pepohonan berduri menggeliat, merentangkan cabang-cabang tajam seperti akar kematian. Tori mengangkat tangan, mereka berhenti serempak. Dari balik pepohonan, makhluk-makhluk reptil bersayap dengan mata 3 berkilat merah menyergap. Gigi taring mereka mencuat, cakar mereka sebesar pedang. Makhluk-makhluk itu melolong, membanjiri lembah dengan suara kehausan. Tori mencabut pedang dewa iblisnya. Bila pedang itu berdesir, mengisyaratkan hausnya akan darah. Satu makhluk menerkam, Tori langsung bergerak dan dalam satu tebasan, makhluk itu langsung terbelah dua. Darah hitam meledak membasahi tanah. Lodi tertawa liar, mengayunkan tombaknya membentuk lingkaran sihir. Ia menghentak tanah. 5 makhluk terangkat ke udara, berputar, meledak menjadi kabut merah. Red Baron meraung. Ia menghantamkan kampak iblisnya ke tanah. Gelombang kejut meledak ke segala arah, meremukkan makhluk-makhluk yang tersisa. Pohon-pohon berduri tumbang, tanah terbelah. Namun, dari kedalaman kabut, sebuah gemuruh berat terdengar. Tanah bergetar, sesuatu yang jauh lebih besar mendekat. Dari balik kabut, muncul sosok naga iblis berkepala 2. Tubuhnya diselimuti duri-duri logam, matanya membara hitam. Sosok itu meraung, suaranya menggelegar membelah lembah. Akhirnya hiburan yang sesungguhnya datang. Bloody, Red Baron, jangan lengah. Tor masih 3. Baik, dimengerti Tori. Sosok itu membuka mulutnya. Gelombang panas api hitam meledak ke arah mereka. Tori menebas, satu ayunan membelah serangan itu menjadi 2. Arus kecil yang menghantam sisi lembah. Bloody berlari zigzag, menciptakan ilusi bayangan. Tombaknya berputar, mengacaukan fokus sosok tersebut. Red Baron berteriak, membebani sosok itu dengan hantaman keras di kaki depannya. Sosok itu meraung, menyerang membabi buta. Kedua kepalanya bergerak liar, cakar menghantam tanah, menciptakan kawah-kawah kecil. Tori melompat tinggi, mengincar kepala kanannya. Potongan sisik raksasa itu tercabik, tapi sosok itu mengamuk. Ekornya mengibaskan Tori dengan kekuatan brutal. Tori terlempar, menghantam tanah, dan debu membubung. Bloody mengambil kesempatan, melesat ke arah kepala kiri, dan tombaknya menusuk mata sosok itu. Sosok itu meraung kesakitan, mengguncang lembah. Red Baron menyerang kaki depannya, membuat makhluk itu berlutut berat. Tori kembali bangkit, matanya membara. Ia mengaktifkan aura pedang dewa iblis. Pedang itu bersinar merah hitam, membentuk bilah bayangan raksasa di udara. Tori berlari, setiap langkahnya mengguncang tanah. Ia melompat tinggi, lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan teriakan yang menggelegar, "Hancurlah!" Pedangnya membelah kedua kepala sosok itu dalam satu ayunan. Darah hitam muncrat ke segala arah. Tubuhnya ambruk dan menciptakan gempa bumi sementara. Kabut ungu sejenak tersibak. 3 sosok berdiri di atas bangkai raksasa itu. Tubuhnya berlumuran darah, sorot mata mereka tidak tergoyahkan. Tori mengangkat pedang dewa iblis tinggi-tinggi. Satu langkah telah kita ambil, tapi jalannya masih panjang. Ayo, kita lanjutkan. Di kejauhan, di balik gunung beracun dan jurang berduri, tersembunyi Kiai Gegana, palu legendaris milik Togok, senjata yang mana bagian dari kekuatan Togok. Untuk mencarinya, Tori tahu mereka harus melintasi padang terkutuk, melewati hutan bayangan, menaklukkan kota abadi yang dijaga oleh para iblis penguasa. Tori menatap jauh ke depan. Setiap ujung lembah, setiap puncak gunung adalah ujian. Namun ia tersenyum. Mari kita lanjutkan. Kita ukir nama kita di tempat ini. Bloody terkikik dan Red Baron mengayunkan tampaknya. Kabut menelan mereka kembali.
saat tiga iblis berjalan menuju takdir besar yang telah menunggu mereka di alam iblis Asura.